Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wana Nur Faizah, NIM 2123024. Di sini saya ingin melengkapi tugas UAS mata kuliah Fikih Munakahat, yaitu mereview materi dari bab 1 sampai bab 13. Yang pertama yaitu pengertian dan dasar hukum nikah. Nikah merupakan akad pernikahan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama, hidup sebagai suami istri tanpa melakukan pelanggaran terhadap agama. Dasar hukum perkawinan nikah itu yaitu wajib, karena menikah merupakan salah satu bentuk untuk menyempurnakan ibadah atau bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada hukum dan syarat pernikahan. Rukun perkawinan itu ada 5. Yang pertama, calon mempelai pria. Yang kedua, calon mempelai wanita. Yang ketiga, wali dari pihak mempelai wanita. Yang keempat, 2 orang saksi. Dan yang terakhir yaitu ijab dan qabul. Selanjutnya ada syarat-syarat calon mempelai suami. Yang pertama, harus Islam, jelas, tidak memiliki penghalang, mampu fisik ataupun mental. Selanjutnya, calon istri, yaitu perempuan muslimah, tidak dalam masa iddah, tidak termasuk mahram calon suami, dan yang keempat, tidak terkait dengan pernikahan orang lain. Selanjutnya ada syarat calon wali, yaitu seseorang yang penting dalam pernikahan. Jenis wali itu ada 2. Yang pertama, wali nasab dan wali hakim. Kalau wali nasab itu termasuk ayah, kakek, dan paman. Selanjutnya, wali hakim. Kalau wali hakim itu jika tidak ada wali nasab lalu digantikan wali hakim. Syarat wali yang pertama, laki-laki, muslim, balik, berakal, dan adil. Dan yang terakhir yaitu syarat saksi. Yang pertama, 2 orang laki-laki, adil, muslim, balik, berakal, melihat dan paham apa itu nikah. Yaitu bab 4, kafa'ah dan huminam. Yang pertama itu kafa'ah. Kafa'ah merupakan kesederajatan. Suami harus sekufu bagi istrinya. Artinya dalam memiliki kedudukan yang sama dan sepadan dengan istrinya dalam hal tingkatan sosial, moral, dan ekonomi. Kafa'ah merupakan faktor yang mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri. Dasar kafa'ah itu ada 2. Yang pertama, di Al-Quran dijelaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 13, dan selanjutnya hadis Nabi Muhammad yang ada di hadis riwayat Al-Tirmizi. Yang kedua yaitu ada peminangan atau hibah. Hibah merupakan permintaan atau lamaran. Permintaan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan atau walinya yang mewakilinya. Dasar hukum hibah merupakan dasar hukum hibah itu dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 235 dan hadis Nabi Muhammad SAW. Syarat peminangan itu ada 3. Yang pertama, perempuan yang halal dinikahi. Yang kedua, tidak sedang dalam masa iddah. Yang ketiga, tidak sedang dipinang oleh laki-laki lain. Sehingga berdasarkan sifatnya itu dibagi menjadi 2, yaitu sementara dan selamanya. Kalau sementara itu al-muharramat, al-muah. Kalau selamanya hubungan nasab, musaharah, dan roda'ah. Penghalang nikah karena persusuan itu roda'ah. Bayi yang menyusui langsung melalui perantara di seorang perempuan minimal 5 kali penyusuan sempurna, dan yang terakhir penyusuan terjadi sebelum 2 tahun. Itu merupakan contoh dari penghalang nikah yang roda'ah. Penghalang nikah karena semenda atau pernikahan. Contohnya ibu mertua, anak tiri, dan istri tiri yang digauli.
Dan yang terakhir menantu. Penghalang nikah sementara itu ada dua, yaitu istri orang dan istri dalam masa iddah. Kemudian ada mahar dan walimah. Mahar merupakan wajib setelah dilaksanakan nikah. Mahar itu ada dua pasal. Yang pasal pertama berbunyi hak istri pada suami, yaitu kewajiban suami untuk menggauli dengan baik, memberi nafkah, memberi mas kawin, dan mengajari istri. Yang pasal kedua yaitu hak-hak suami pada istri, yang kewajiban taat kepada suami, tidak mengarah pada perbuatan maksiat. Selanjutnya ada syarat-syarat mahar. Syarat-syarat mahar itu ada 4. Yang pertama, mahar harus sesuatu yang berharga dan ada manfaatnya. Yang kedua, mahar harus suci. Yang ketiga, mahar itu harus milik calon suami itu sendiri. Dan yang terakhir, mahar itu harus jelas diketahui bentuk dan jumlahnya. Macam-macam mahar itu ada 2. Yang pertama, mahar musamah. Yang kedua, mahar misri. Kalau mahar musamah itu mahar yang sudah disebut atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah. Yang kedua, mahar misri atau sepadan, yaitu mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada suami sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan. Kalau walimah itu, walimah atau walimatul urs, yaitu pesta pernikahan. Pesta yang diselenggarakan setelah akad nikah dengan menghidangkan jamuan kepada tamu undangan sebagai pernyataan bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hukumnya melakukan walimatul urs itu tergantung niat awalnya untuk apa terlebih dahulu. Hak dan kewajiban suami istri. Hak adalah sesuatu yang wajib diterima oleh seseorang. Kewajiban adalah sesuatu yang wajib ditunaikan oleh seseorang. Suami memiliki atas istrinya yang pertama yaitu ditaati dalam hal perkara yang ma'ruf. Yang kedua, dijaga kehormatan, dan harta istri wajib menjaga kehormatan harta suami. Yang terakhir yaitu dilayani kebutuhan lahir dan batinnya. Selanjutnya ada kewajiban suami yang wajib dilakukan. Yang pertama, memberikan nafkah lahir, memberikan tempat tinggal, memberikan nafkah lahir dan batin, menggauli istri secara patut, dan memberikan mahar. Dan ada pun hak dan kewajiban seorang istri. Yang pertama, mendapatkan nafkah lahir dan batin, mendapatkan perlakuan yang baik dan adil, mendapatkan bimbingan agama, mendapatkan mahar. Selanjutnya ada poligami dan nusyuz. Poli merupakan banyak, gani merupakan istri. Jadi poligami itu seorang laki-laki yang mempunyai istri lebih dari satu, atau seorang laki-laki beristri lebih dari seseorang tetapi dibatasi maksimal 4 istri. Syarat-syarat poligami itu ada 3. Yang pertama, kapasitas finansial. Yang kedua, keadilan atau adil. Yang kedua, keadilan dan adil. Dan yang ketiga,